CNN Indonesia Breaking News. Ketua Umum, waktu dan tempat kami haturkan. Saudara-saudara sekalian, saudara dari media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, setelah tadi saya membuka rapat pertemuan antara DPD di seluruh Indonesia yang di aturan kami disebut 3 pilar, yaitu ketua, lalu sekretaris dan bendahara, untuk menceritakan dan mengevaluasi seluruh keadaan di tingkat nasional ini, terutama di dalam rangka untuk menghadapi pilkada di tahun 2017 yang nantinya akan segera dilaksanakan pada bulan Februari. Oleh sebab itu saya ingin membuat keterangan pers, rangkuman daripada hal-hal yang kami lakukan sampai tadi siang ini, dan ini masih terus saya bacakan. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang berindikan keadilan, azas praduga tak bersalah, dan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, salah satu hal sebagai contoh terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang terkenal dengan panggilan Pak Ahok, PDI Perjuangan menjadikan peristiwa tersebut untuk menghormati proses pelaksanaan secara hukum. Bagi PDI Perjuangan, pilkada merupakan pesta demokrasi yang selayaknya berjalan secara aman, sehat, dan demokratis dalam memilih pasangan calon kepala daerah terbaik sebagai pilihan rakyat. Pada tahun 2017 ada 101 yang digelar secara serentak. Jadi Indonesia itu tidak hanya Jakarta. Makna pilkada di setiap daerah sama bagi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan telah menyiapkan calon yang terbaik di setiap daerah, dan sebagian besar mereka telah melalui tahap proses sekolah partai bagi setiap calon kepala daerah. PDI Perjuangan mengumpulkan seluruh pengurus DPD se-Indonesia agar semua mendapat arahan yang sama dan semua bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong, bahu-membahu, menciptakan suasana politik yang aman, damai, dan menjaga 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama adalah kebinekaan tunggal ika kita. Kader PDI Perjuangan di Indonesia diminta tenang,
menjaga diri, dan ikut serta mendukung terciptanya situasi damai dan aman di seluruh wilayah yang sedang akan menyelenggarakan pilkada nanti. PDI Perjuangan terus menjalankan tugasnya sebagai perekat kebangsaan, membangun tali silaturahim dengan seluruh tokoh masyarakat dan memastikan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan kebinekaan Indonesia benar-benar dijaga dan dibumikan. PDI Perjuangan mendukung penuh upaya Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala dalam menjalankan konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah harus kokoh berdiri dalam prinsip Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, bersatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Mari kita secara bersama memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala untuk bekerja semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Raya. Demikianlah rangkuman yang dapat saya sampaikan untuk bisa disosialisasikan ke seluruh negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Komitmen Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan terhadap 4 pilar kebangsaan dan juga kepercayaan terhadap proses hukum bukanlah barang baru. Kita masih ingat di kantor ini pada tanggal 27 Juli 1996 ketika Ibu Mega merespon gerakan arus bawah untuk berhadapan dengan pemerintah yang otoriter, yang melakukan intervensi kepada partai politik yang sah saat itu, dan kantor partai ini diserang. Dan disitulah wajah demokrasi kita, demokrasi yang berasal dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, betul-betul tercoreng oleh kekuasaan yang otoriter. Saat itu saya masih ingat betul bagaimana seluruh pihak untuk menghadapi itu sebagai sebuah proses melawan pemerintahan yang otoriter. Tetapi Ibu Ketua Umum kokoh berdiri di dalam proses hukum. Bahkan lebih dari 267 gugatan saat itu dilaksanakan di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia. Ada dari DPP saat itu yang kemudian mempertanyakan keputusan Ibu Mega. Mengapa Ibu Mega memilih jalur hukum? Bukanlah seluruh alat-alat negara saat itu dikuasai oleh pemerintahan yang otoriter. Tetapi Ibu Megawati menegaskan keyakinan politiknya. Masa di antara lebih dari 267 hakim, jaksa, dan seluruh aparat penegak hukum di seluruh tanah air, tidak ada satupun yang memiliki hati nurani. Ketika satu saja bisa kita menangkan, maka itu adalah kemenangan moral kita. Jadi dalam proses ini menghadapi dinamika politik nasional, tadi Ibu Ketua Umum sudah menegaskan bahwa PDI Perjuangan kokoh berdiri sebagai jembatan persaudaraan, sebagai kekuatan kebangsaan. Untuk itu, kepada teman-teman pers kami berikan kesempatan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Ketua Umum dan Mas Monang kami persilakan untuk mengkoordinir. 3 orang kami berikan kesempatan. Mohon nama dan dari media mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mega, saya Hari Setiawan dari MNC Media iNews TV. Saya mau nanya masalah kesimpulan garis besar hasil rapat tadi apa, tolong dijabarkan. Dan 1 kali pertanyaan lagi, Ibu. Ahok kan kemarin
Ya, tadi baru saja kita saksikan pernyataan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri terkait dengan dukungannya terhadap proses hukum bagi tersangka yang didakwakan kepada Gubernur Petahana, mantan Gubernur Petahana Ahok yang sebelumnya pada hari Rabu kemarin dinyatakan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama. Dan Megawati Soekarno Putri sendiri menyatakan bahwasanya seluruh anggota partai PDIP untuk tetap solid mendukung Pilkada 2017 karena ada 101 calon ataupun ada 101 wilayah yang akan diperebutkan dalam Pilkada 2017 mendatang. Indonesia dinyatakan tidak hanya Jakarta dan PDIP sendiri sudah memiliki calon-calon terbaik di mana calon-calon tersebut sudah mengalami proses screening maupun sudah mengalami proses seleksi yang tepat sehingga ini merupakan sikap politik dari PDIP untuk tetap mendukung proses hukum berjalan seperti apa adanya. Dan kita kembali ke kawasan Menteng untuk mengikuti proses tanya jawab ataupun konversi pers dari Megawati Soekarno Putri. Sebetulnya ya Jakarta itu salah satu provinsi Indonesia. Masalah Ahok, Pak Ahok, beliau sendiri sudah mengatakan secara terbuka bahwa beliau sebagai seorang warga negara Indonesia akan selalu taat hukum. Demikian juga apa yang saya lakukan dan saya menerima apapun yang telah beliau katakan. Hanya yang ingin saya ingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, saya ini pernah menjadi wakil presiden dan saya lihat ini sekarang para wartawan banyak yang masih muda. Saya tidak tahu apakah masih mengingat ketika kita baru mengalami reformasi. Seperti apa di bagian jadi konflik. Dan saya sebagai wakil presiden yang ditugasi oleh presiden pada waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk mengatasi dan mendinginkan dan menyelesaikan persoalan itu di sana. Mungkin banyak yang tidak ingat ataupun bagaimana kalau kita melakukan tindakan itu selalu dengan kekerasan. Saya merasa tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada hanyalah kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Tolong dibuka saja dari file media pada tahun, saya lupa tahunnya, tapi kira-kira 2001-2002. Seperti apa kalau kita dan media kalau tidak mau tapi justru ikut membumbui untuk bisa justru terjadinya kekerasan itu, maka adik-adik media baru akan bisa mengetahui seperti apa luka yang terjadi pada waktu itu. Ketika para ibu-ibu itu banyak yang menjadi janda dan anak-anak menjadi tidak terpelihara. Apakah itu yang ingin dilakukan oleh Indonesia ini? Padahal katanya kita ini sudah maju ke alam reformasi, sudah ada perubahan. Kalau hal-hal seperti itu akan dilakukan di dalam rangka menangani pilkada yang sebenarnya itulah cara kita berdemokrasi. Itulah mengapa seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sekjen, ketika kami pun mengalami keprihatinan ketika 27 Juli, betapa hal itu kalau mau mengikuti perasaan, rasanya kita pun ingin melakukan kekerasan, melawan pemerintahan yang pada waktu itu melakukan kekerasan kepada kami. Tetapi saya lalu mengatakan, bagaimana seperti perkataan tadi, negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus kita percaya para penegak hukum yang telah melakukan proses secara hukum baik kepada siapapun juga, bukan hanya kepada Bapak Basuki Cahayapurnama saja. Saya ingin menegaskan hal ini karena saya melihat masih banyak keinginan untuk melakukan, memprovok untuk bisa terjadinya kekerasan.
Saya tidak tahu sampai seberapa jauh media itu akan terus melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa hal itu akan sangat berbahaya bagi keamanan, stabilitas negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega dan Pak Hasto. Ya, saya Bintang dari CNN Indonesia. Dari CNN Indonesia, Ibu. Pertanyaan saya masih... kan ada ya, pertanyaan saya masih berhubungan dengan Pilkada DKI mungkin. Kemarin kan Pak Ahok menjadi tersangka, apakah dari PDIP tadi di rapat koordinasi ada melakukan pembahasan, apakah akan mengubah strategi dengan ditetapkan Pak Ahok sebagai tersangka untuk Pilkada DKI, akan ada perubahan strategi? Dan Pak Jarod sendiri kalau tidak salah bilang kami mempunyai strategi. Nah, bisa dijelaskan nggak sih strategi-strategi apa saja dan apakah tidak dibahas? Terima kasih. Kok tanya lagi? Strategi itu kan rahasia ya. Baru nanti kalau sudah kejadian. Jadi situ ikuti terus sajalah apa yang dilakukan nanti oleh Pak Ahok. Lalu sebagai wasit juga lah. Kalau ada mereka yang datang untuk menolak dan sebagainya, orang itu mungkin hanya ada dua hal. Satu adalah memang dibayar, kedua mereka tidak tahu aturan. Saya tadi telah mengatakan bahwa negara kita ini negara hukum. Jadi ada aturannya, baca aturan bahwa Pak Ahok meskipun telah dinyatakan dalam proses hukumnya sebagai tersangka, tetapi haknya untuk dipilih itu masih tetap ada. Jadi tidak ada yang namanya bisa menahan beliau untuk yang namanya menanyakan, pergi kepada rakyat Jakarta, memberikan aspirasinya lalu bagaimana. Itu enggak bisa. Jadi kalau ada wartawan juga saya minta untuk jadi wasit, jangan diam saja. Nanti lama-lama saya berikan aturan-aturan, mungkin aturannya juga belum banyak yang tahu bahwa hak itu tetap ada. CNN Indonesia Breaking News.